berkaca ke arah Agus Buntung. Mendengar dipanggil bajingan, seketika tatapan mata Agus Buntung jadi tajam. Kedua matanya melotot memandang ke warga tersebut. Rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka Agus Buntung digelar di 3 lokasi terpisah, Rabu, 11 Desember 2024. Rangkaian rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus di Islamic Center dan Nanges Homestay. Menariknya, ketika sedang dibonceng menuju homestay, Agus Buntung mendadak disebut bajingan oleh warga sekitar. Agus Buntung yang mendengar teriakan pria tersebut seketika langsung melotot dengan tatapan tajam. Bak seolah merasa tak bersalah, Agus Buntung tetap terlihat tegap tanpa raut sedih meski di tengah kerumunan. Homestay N menjadi salah satu lokasi rekonstruksi kasus kekerasan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung. Homestay yang terletak di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, tersebut sering didatangi Agus Buntung, bahkan penjaga homestay mengenalnya. Proses rekonstruksi di homestay digelar secara tertutup karena kondisinya sempit. Kamar homestay hanya berukuran 3x3 meter dengan fasilitas kasur, toilet, dan kipas angin. Agus Buntung memperagakan sejumlah adegan mulai membayar uang sewa kamar sebesar Rp50.000 hingga membawa korban ke kamar. Sebelum masuk ke kamar, Agus dan korban telah bersepakat pembayaran sewa kamar ditanggung oleh Agus. Adegan yang diperagakan Agus merupakan peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024 lalu. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Penjaga homestay, Iwayan Kartika, mengaku sering melihat Agus Buntung memesan kamar dengan wanita yang berbeda-beda. Dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 wanita dan selalu memesan kamar nomor 6. Iwayan Kartika menambahkan, wanita yang dibawa Agus tak pernah menunjukkan gelagat aneh. Bahkan, ia tak mendengar suara teriakan dan tangisan dari korban. Terungkap wujud kamar homestay yang digunakan Agus Buntung untuk melecehkan korban. Penampakan kamar TKP dugaan aksi ruda paksa Agus Buntung terungkap saat rekonstruksi, Rabu, 11 Desember 2024. Di kamar homestay tersebut, Agus Buntung memeragakan adegan kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang dilakukannya. Awalnya, pemuda Bali itu memeragakan adegan saat dibonceng korban yang diperankan sosok pengganti pria. Kemudian Agus Buntung dan korbannya masuk ke parkiran homestay yang berlokasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah itu, Agus Buntung menuju kamar bernomor 6. Dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan di YouTube, terlihat penampakan kamar yang diduga jadi TKP Agus Buntung meruda paksa korban MA. Di dalam kamar bernomor 6 tersebut ada sebuah ranjang tempat tidur, kasur, meja kecil dan toilet sempit. Tepat di atas kasur bermotif bunga-bunga itu terdapat satu bantal yang direbahkan di ujung dan selimut di ujung satunya. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Di kamar tersebut disinyalir Agus berhubungan badan dengan korban. Berdasarkan pengakuan korban, ia dipaksa oleh Agus dengan ancaman. Namun diakui Agus, justru dialah yang diperkosa oleh MA untuk berhubungan badan. Dalam alibinya, Agus menyebut dirinya tidak mungkin memerkosa korban karena ia tidak punya tangan. Sedangkan berdasarkan cerita korban kepada pengacaranya, Aguslah yang melucuti pakaian dalamnya menggunakan kaki. Ternyata Agus Buntung pria tanpa tangan yang jadi tersangka ruda paksa wanita di NTB mengiming-imingi korbannya dengan emas 1 kilogram. Diketahui korban pelecehan Agus Buntung selalu bertambah hingga kini mencapai 15 wanita dan 3 diantaranya anak di bawah umur.
Terkini terkuak fakta baru soal iming-iming yang ditawarkan Agus Buntung kepada korban. Ternyata Agus Buntung mengiming-imingi korban dengan emas 1 kilogram. Fakta tersebut terungkap melalui pengacara korban, Andre Saputra, yang menyebut jika Agus Buntung akan memberikan emas 1 kilogram jika korban mau membantunya untuk masturbasi. Adapun proses rekonstruksi kasus pelecehan asusila yang dilakukan Agus Buntung digelar pada Rabu, 11 Desember 2024. Diketahui, Agus Buntung merupakan pria difabel yang disebut meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial dan kini menjadi perbincangan publik. Pria disabilitas asal Kota Mataram inisial Iwas alias Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari 1 orang. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Terbongkar sosok komplotan yang diduga membantu Agus Buntung melancarkan aksi bejatnya yakni melecehkan 15 korban. Sosok komplotan Agus Buntung itu pun kepergok datang ke rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan hari ini, Rabu, 11 Desember 2024. Untuk diketahui, pemuda 21 tahun bernama asli Iwayan Agus Wartama itu menjalani rekonstruksi terkait kasus pelecehan seksual 15 korban. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Ternyata hampir 15 korban mengaku mereka sempat berbicara dengan ibunda Agus saat aksi pelecehan berlangsung. Modus Agus kepada korbannya adalah ia meminta korban untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon. Lebih lanjut, Andre pun menceritakan kronologi dugaan ibunda Agus Buntung membantu putranya melakukan tindakan keji. Berdasarkan cerita salah satu korban, ia mengaku sempat diiming-imingi akan diberikan emas 1 kilogram oleh Agus jika mau membantunya untuk masturbasi. Ogah menuruti permintaan Agus, korban pun menolak. Namun saat itu Agus langsung menyuruh korban menelepon ibunya lewat ponsel korban. Korban pun mengobrol dengan ibunda Agus dengan percakapan aneh. Alih-alih mencegah tindakan keji anaknya, ibunda Agus justru menyetujui ucapan Agus Buntung, yakni untuk memberikan emas 1 kilogram jika korban mau menuruti permintaan pelaku. Tak hanya itu, beberapa korban juga bercerita bahwa mereka dihubungi oleh Agus setelah sebelumnya nomor para korban tersimpan di ponsel ibunya Agus. Tiap kali bertemu korbannya, Agus disinyalir selalu meminta korban untuk menelepon ibunya. Kejadian tak terduga terjadi saat rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka pria penyandang disabilitas tanpa tangan, Agus Buntung. Di sela-sela rekonstruksi di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 11 Desember 2024, Agus Buntung dimaki oleh warga. "Bajingan," diteriak warga ke arah Agus Buntung. Mendengar dipanggil bajingan, seketika tatapan mata Agus Buntung jadi tajam. Kedua matanya melotot memandang ke warga tersebut. Rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka Agus Buntung digelar di 3 lokasi terpisah, Rabu, 11 Desember 2024. Rangkaian rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana.
Kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus di Islamic Center dan Nanges Homestay. Menariknya, ketika sedang dibonceng menuju homestay, Agus Buntung mendadak disebut bajingan oleh warga sekitar. Agus Buntung yang mendengar teriakan pria tersebut seketika langsung melotot dengan tatapan tajam. Bak seolah merasa tak bersalah, Agus Buntung tetap terlihat tegap tanpa raut sedih meski di tengah kerumunan. Homestay N menjadi salah satu lokasi rekonstruksi kasus kekerasan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung. Homestay yang terletak di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, tersebut sering didatangi Agus Buntung bahkan penjaga homestay mengenalnya. Proses rekonstruksi di homestay digelar secara tertutup karena kondisinya sempit. Kamar homestay hanya berukuran 3x3 meter dengan fasilitas kasur, toilet, dan kipas angin. Agus Buntung memperagakan sejumlah adegan mulai membayar uang sewa kamar sebesar Rp50.000 hingga membawa korban ke kamar. Sebelum masuk ke kamar, Agus dan korban telah bersepakat pembayaran sewa kamar ditanggung oleh Agus. Adegan yang diperagakan Agus merupakan peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024 lalu. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Penjaga homestay, Iwayan Kartika, mengaku sering melihat Agus Buntung memesan kamar dengan wanita yang berbeda-beda. Dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 wanita dan selalu memesan kamar nomor 6. Iwayan Kartika menambahkan, wanita yang dibawa Agus tak pernah menunjukkan gelagat aneh. Bahkan, ia tak mendengar suara teriakan dan tangisan dari korban. Terungkap wujud kamar homestay yang digunakan Agus Buntung untuk melecehkan korban. Penampakan kamar TKP dugaan aksi ruda paksa Agus Buntung terungkap saat rekonstruksi, Rabu, 11 Desember 2024. Di kamar homestay tersebut, Agus Buntung memeragakan adegan kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang dilakukannya. Awalnya, pemuda Bali itu memeragakan adegan saat dibonceng korban yang diperankan sosok pengganti pria. Kemudian Agus Buntung dan korbannya masuk ke parkiran homestay yang berlokasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah itu, Agus Buntung menuju kamar bernomor 6. Dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan di YouTube, terlihat penampakan kamar yang diduga jadi TKP Agus Buntung meruda paksa korban MA. Di dalam kamar bernomor 6 tersebut ada sebuah ranjang tempat tidur, kasur, meja kecil dan toilet sempit. Tepat di atas kasur bermotif bunga-bunga itu terdapat satu bantal yang direbahkan di ujung dan selimut di ujung satunya. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Di kamar tersebut disinyalir Agus berhubungan badan dengan korban. Berdasarkan pengakuan korban, ia dipaksa oleh Agus dengan ancaman. Namun diakui Agus, justru dialah yang diperkosa oleh MA untuk berhubungan badan. Dalam alibinya, Agus menyebut dirinya tidak mungkin memerkosa korban karena ia tidak punya tangan. Sedangkan berdasarkan cerita korban kepada pengacaranya, Aguslah yang melucuti pakaian dalamnya menggunakan kaki. Ternyata Agus Buntung pria tanpa tangan yang jadi tersangka ruda paksa wanita di NTB mengiming-imingi korbannya dengan emas 1 kg. Diketahui korban pelecehan Agus Buntung selalu bertambah hingga kini mencapai 15 wanita dan 3 diantaranya anak di bawah umur. Terkini terkuak fakta baru soal iming-iming yang ditawarkan Agus Buntung kepada korban. Ternyata Agus Buntung mengiming-imingi korban dengan emas 1 kg. Fakta tersebut terungkap melalui pengacara korban, Andre Saputra, yang menyebut jika Agus Buntung akan memberikan emas 1 kg jika korban mau membantunya untuk masturbasi. Adapun proses rekonstruksi kasus pelecehan asusila yang dilakukan Agus Buntung digelar pada Rabu, 11 Desember 2024. Diketahui,
Agus Buntung merupakan pria difabel yang disebut meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial dan kini menjadi perbincangan publik. Pria disabilitas asal Kota Mataram inisial Iwas alias Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari satu orang. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Terbongkar sosok komplotan yang diduga membantu Agus Buntung melancarkan aksi bejatnya yakni melecehkan 15 korban. Sosok komplotan Agus Buntung itu pun kepergok datang ke rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan hari ini, Rabu, 11 Desember 2024. Untuk diketahui, pemuda 21 tahun bernama asli Iwayan Agus Wartama itu menjalani rekonstruksi terkait kasus pelecehan seksual 15 korban. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Ternyata hampir 15 korban mengaku mereka sempat berbicara dengan ibunda Agus saat aksi pelecehan berlangsung. Modus Agus kepada korbannya adalah ia meminta korban untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon. Lebih lanjut, Andre pun menceritakan kronologi dugaan ibunda Agus Buntung membantu putranya melakukan tindakan keji. Berdasarkan cerita salah satu korban, ia mengaku sempat diiming-imingi akan diberikan emas 1 kilogram oleh Agus jika mau membantunya untuk masturbasi. Ogah menuruti permintaan Agus, korban pun menolak. Namun saat itu Agus langsung menyuruh korban menelepon ibunya lewat ponsel korban. Korban pun mengobrol dengan ibunda Agus dengan percakapan aneh. Alih-alih mencegah tindakan keji anaknya, ibunda Agus justru menyetujui ucapan Agus Buntung, yakni untuk memberikan emas 1 kilogram jika korban mau menuruti permintaan pelaku. Tak hanya itu, beberapa korban juga bercerita bahwa mereka dihubungi oleh Agus setelah sebelumnya nomor para korban tersimpan di ponsel ibunya Agus. Tiap kali bertemu korbannya, Agus disinyalir selalu meminta korban untuk menelepon ibunya. Kejadian tak terduga terjadi saat rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka pria penyandang disabilitas tanpa tangan, Agus Buntung. Di sela-sela rekonstruksi di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 11 Desember 2024, Agus Buntung dimaki oleh warga. "Bajingan," diteriak warga ke arah Agus Buntung. Mendengar dipanggil bajingan, seketika tatapan mata Agus Buntung jadi tajam. Kedua matanya melotot memandang ke warga tersebut. Rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka Agus Buntung digelar di 3 lokasi terpisah, Rabu, 11 Desember 2024. Rangkaian rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus di Islamic Center dan Nanges Homestay. Menariknya, ketika sedang dibonceng menuju homestay, Agus Buntung mendadak disebut "bajingan" oleh warga sekitar. Agus Buntung yang mendengar teriakan pria tersebut seketika langsung melotot dengan tatapan tajam. Bak seolah merasa tak bersalah, Agus Buntung tetap terlihat tegap tanpa raut sedih meski di tengah kerumunan.
Homestay N menjadi salah satu lokasi rekonstruksi kasus kekerasan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung. Homestay yang terletak di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, tersebut sering didatangi Agus Buntung, bahkan penjaga homestay mengenalnya. Proses rekonstruksi di homestay digelar secara tertutup karena kondisinya sempit. Kamar homestay hanya berukuran 3x3 meter dengan fasilitas kasur, toilet, dan kipas angin. Agus Buntung memperagakan sejumlah adegan mulai membayar uang sewa kamar sebesar Rp50.000 hingga membawa korban ke kamar. Sebelum masuk ke kamar, Agus dan korban telah bersepakat pembayaran sewa kamar ditanggung oleh Agus. Adegan yang diperagakan Agus merupakan peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024 lalu. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Penjaga homestay, Iwayan Kartika, mengaku sering melihat Agus Buntung memesan kamar dengan wanita yang berbeda-beda. Dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 wanita dan selalu memesan kamar nomor 6. Iwayan Kartika menambahkan, wanita yang dibawa Agus tak pernah menunjukkan gelagat aneh. Bahkan, ia tak mendengar suara teriakan dan tangisan dari korban. Terungkap wujud kamar homestay yang digunakan Agus Buntung untuk melecehkan korban. Penampakan kamar TKP dugaan aksi ruda paksa Agus Buntung terungkap saat rekonstruksi, Rabu, 11 Desember 2024. Di kamar homestay tersebut, Agus Buntung memeragakan adegan kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang dilakukannya. Awalnya, pemuda Bali itu memeragakan adegan saat dibonceng korban yang diperankan sosok pengganti pria. Kemudian Agus Buntung dan korbannya masuk ke parkiran homestay yang berlokasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah itu, Agus Buntung menuju kamar bernomor 6. Dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan di YouTube, terlihat penampakan kamar yang diduga jadi TKP Agus Buntung meruda paksa korban MA. Di dalam kamar bernomor 6 tersebut ada sebuah ranjang tempat tidur, kasur, meja kecil dan toilet sempit. Tepat di atas kasur bermotif bunga-bunga itu terdapat satu bantal yang direbahkan di ujung dan selimut di ujung satunya. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Di kamar tersebut disinyalir Agus berhubungan badan dengan korban. Berdasarkan pengakuan korban, ia dipaksa oleh Agus dengan ancaman. Namun diakui Agus, justru dialah yang diperkosa oleh MA untuk berhubungan badan. Dalam alibinya, Agus menyebut dirinya tidak mungkin memerkosa korban karena ia tidak punya tangan. Sedangkan berdasarkan cerita korban kepada pengacaranya, Aguslah yang melucuti pakaian dalamnya menggunakan kaki. Ternyata Agus Buntung, pria tanpa tangan yang jadi tersangka ruda paksa wanita di NTB, mengiming-imingi korbannya dengan emas 1 kilogram. Diketahui korban pelecehan Agus Buntung selalu bertambah hingga kini mencapai 15 wanita dan 3 diantaranya anak di bawah umur. Terkini terkuak fakta baru soal iming-iming yang ditawarkan Agus Buntung kepada korban. Ternyata Agus Buntung mengiming-imingi korban dengan emas 1 kilogram. Fakta tersebut terungkap melalui pengacara korban, Andre Saputra, yang menyebut jika Agus Buntung akan memberikan emas 1 kilogram jika korban mau membantunya untuk masturbasi. Adapun proses rekonstruksi kasus pelecehan asusila yang dilakukan Agus Buntung digelar pada Rabu, 11 Desember 2024. Diketahui, Agus Buntung merupakan pria difabel yang disebut meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial dan harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung, yakni melecehkan belasan wanita.
Dugaan Ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Terbongkar sosok komplotan yang diduga membantu Agus Buntung melancarkan aksi bejatnya, yakni melecehkan 15 korban. Sosok komplotan Agus Buntung itu pun kepergok datang ke rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan hari ini, Rabu, 11 Desember 2024. Untuk diketahui, pemuda 21 tahun bernama asli Iwayan Agus Wartama itu menjalani rekonstruksi terkait kasus pelecehan seksual 15 korban. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan Ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung, yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan Ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Ternyata hampir 15 korban mengaku mereka sempat berbicara dengan Ibunda Agus saat aksi pelecehan berlangsung. Modus Agus kepada korbannya adalah ia meminta korban untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon. Lebih lanjut, Andre pun menceritakan kronologi dugaan Ibunda Agus Buntung membantu putranya melakukan tindakan keji. Berdasarkan cerita salah satu korban, ia mengaku sempat diiming-imingi akan diberikan emas 1 kilogram oleh Agus jika mau membantunya untuk masturbasi. Ogah menuruti permintaan Agus, korban pun menolak. Namun saat itu Agus langsung menyuruh korban menelepon ibunya lewat ponsel korban. Korban pun mengobrol dengan Ibunda Agus dengan percakapan aneh. Alih-alih mencegah tindakan keji anaknya, Ibunda Agus justru menyetujui ucapan Agus Buntung, yakni untuk memberikan emas 1 kilogram jika korban mau menuruti permintaan pelaku. Tak hanya itu, beberapa korban juga bercerita bahwa mereka dihubungi oleh Agus setelah sebelumnya nomor para korban tersimpan di ponsel ibunya Agus. Tiap kali bertemu korbannya, Agus disinyalir selalu meminta korban untuk menelepon ibunya. Kejadian tak terduga terjadi saat rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka pria penyandang disabilitas tanpa tangan, Agus Buntung. Di sela-sela rekonstruksi di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 11 Desember 2024, Agus Buntung dimaki oleh warga. "Bajingan," diteriak warga ke arah Agus Buntung. Mendengar dipanggil bajingan, seketika tatapan mata Agus Buntung jadi tajam. Kedua matanya melotot memandang ke warga tersebut. Rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka Agus Buntung digelar di 3 lokasi terpisah, Rabu, 11 Desember 2024. Rangkaian rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus di Islamic Center dan Nanges Homestay. Menariknya, ketika sedang dibonceng menuju homestay, Agus Buntung mendadak disebut "bajingan" oleh warga sekitar. Agus Buntung yang mendengar teriakan pria tersebut seketika langsung melotot dengan tatapan tajam. Bak seolah merasa tak bersalah, Agus Buntung tetap terlihat tegap tanpa raut sedih meski di tengah kerumunan. Homestay N menjadi salah satu lokasi rekonstruksi kasus kekerasan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung. Homestay yang terletak di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, tersebut sering didatangi Agus Buntung, bahkan penjaga homestay mengenalnya. Proses rekonstruksi di homestay digelar secara tertutup karena kondisinya sempit. Kamar homestay hanya berukuran 3x3 meter dengan fasilitas kasur, toilet, dan kipas angin. Agus Buntung memperagakan sejumlah adegan mulai membayar uang sewa kamar sebesar Rp50.000 hingga membawa korban ke kamar. Sebelum masuk ke kamar, Agus dan korban telah bersepakat pembayaran sewa kamar ditanggung oleh Agus.
Adegan yang diperagakan Agus merupakan peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024 lalu. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Penjaga homestay, Iwayan Kartika, mengaku sering melihat Agus Buntung memesan kamar dengan wanita yang berbeda-beda. Dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 wanita dan selalu memesan kamar nomor 6. Iwayan Kartika menambahkan, wanita yang dibawa Agus tak pernah menunjukkan gelagat aneh. Bahkan, ia tak mendengar suara teriakan dan tangisan dari korban. Terungkap wujud kamar homestay yang digunakan Agus Buntung untuk melecehkan korban. Penampakan kamar TKP dugaan aksi ruda paksa Agus Buntung terungkap saat rekonstruksi, Rabu, 11 Desember 2024. Di kamar homestay tersebut, Agus Buntung memeragakan adegan kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang dilakukannya. Awalnya, pemuda Bali itu memeragakan adegan saat dibonceng korban yang diperankan sosok pengganti pria. Kemudian Agus Buntung dan korbannya masuk ke parkiran homestay yang berlokasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah itu, Agus Buntung menuju kamar bernomor 6. Dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan di YouTube, terlihat penampakan kamar yang diduga jadi TKP Agus Buntung meruda paksa korban MA. Di dalam kamar bernomor 6 tersebut ada sebuah ranjang tempat tidur, kasur, meja kecil dan toilet sempit. Tepat di atas kasur bermotif bunga-bunga itu terdapat satu bantal yang direbahkan di ujung dan selimut di ujung satunya. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Di kamar tersebut disinyalir Agus berhubungan badan dengan korban. Berdasarkan pengakuan korban, ia dipaksa oleh Agus dengan ancaman. Namun diakui Agus, justru dialah yang diperkosa oleh MA untuk berhubungan badan. Dalam alibinya, Agus menyebut dirinya tidak mungkin memerkosa korban karena ia tidak punya tangan. Sedangkan berdasarkan cerita korban kepada pengacaranya, Aguslah yang melucuti pakaian dalamnya menggunakan kaki. Ternyata Agus Buntung pria tanpa tangan yang jadi tersangka ruda paksa wanita di NTB mengiming-imingi korbannya dengan emas 1 kilogram. Diketahui korban pelecehan Agus Buntung selalu bertambah hingga kini mencapai 15 wanita dan 3 diantaranya anak di bawah umur. Terkini terkuak fakta baru soal iming-iming yang ditawarkan Agus Buntung kepada korban. Ternyata Agus Buntung mengiming-imingi korban dengan emas 1 kilogram. Fakta tersebut terungkap melalui pengacara korban, Andre Saputra, yang menyebut jika Agus Buntung akan memberikan emas 1 kilogram jika korban mau membantunya untuk masturbasi. Adapun proses rekonstruksi kasus pelecehan asusila yang dilakukan Agus Buntung digelar pada Rabu, 11 Desember 2024. Diketahui, Agus Buntung merupakan pria difabel yang disebut meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial dan kini menjadi perbincangan publik. Pria disabilitas asal Kota Mataram inisial Iwas alias Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan asusila. Bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari 1 orang. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Terbongkar sosok komplotan yang diduga membantu Agus Buntung melancarkan aksi bejatnya yakni melecehkan 15 korban.
Sosok komplotan Agus Buntung itu pun kepergok datang ke rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan hari ini, Rabu, 11 Desember 2024. Untuk diketahui, pemuda 21 tahun bernama asli Iwayan Agus Wartama itu menjalani rekonstruksi terkait kasus pelecehan seksual 15 korban. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Ternyata hampir 15 korban mengaku mereka sempat berbicara dengan ibunda Agus saat aksi pelecehan berlangsung. Modus Agus kepada korbannya adalah ia meminta korban untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon. Lebih lanjut, Andre pun menceritakan kronologi dugaan ibunda Agus Buntung membantu putranya melakukan tindakan keji. Berdasarkan cerita salah satu korban, ia mengaku sempat diiming-imingi akan diberikan emas 1 kilogram oleh Agus jika mau membantunya untuk masturbasi. Ogah menuruti permintaan Agus, korban pun menolak. Namun saat itu Agus langsung menyuruh korban menelepon ibunya lewat ponsel korban. Korban pun mengobrol dengan ibunda Agus dengan percakapan aneh. Alih-alih mencegah tindakan keji anaknya, ibunda Agus justru menyetujui ucapan Agus Buntung, yakni untuk memberikan emas 1 kilogram jika korban mau menuruti permintaan pelaku. Tak hanya itu, beberapa korban juga bercerita bahwa mereka dihubungi oleh Agus setelah sebelumnya nomor para korban tersimpan di ponsel ibunya Agus. Tiap kali bertemu korbannya, Agus disinyalir selalu meminta korban untuk menelepon ibunya. Kejadian tak terduga terjadi saat rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka pria penyandang disabilitas tanpa tangan, Agus Buntung. Di sela-sela rekonstruksi di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 11 Desember 2024, Agus Buntung dimaki oleh warga. "Bajingan!" diteriak warga ke arah Agus Buntung. Mendengar dipanggil bajingan, seketika tatapan mata Agus Buntung jadi tajam. Kedua matanya melotot memandang ke warga tersebut. Rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka Agus Buntung digelar di 3 lokasi terpisah, Rabu, 11 Desember 2024. Rangkaian rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus di Islamic Center dan Nanges Homestay. Menariknya, ketika sedang dibonceng menuju homestay, Agus Buntung mendadak disebut "bajingan" oleh warga sekitar. Agus Buntung yang mendengar teriakan pria tersebut seketika langsung melotot dengan tatapan tajam. Bak seolah merasa tak bersalah, Agus Buntung tetap terlihat tegap tanpa raut sedih meski di tengah kerumunan. Homestay N menjadi salah satu lokasi rekonstruksi kasus kekerasan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Wartama, 21, alias Agus Buntung. Homestay yang terletak di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, tersebut sering didatangi Agus Buntung bahkan penjaga homestay mengenalnya. Proses rekonstruksi di homestay digelar secara tertutup karena kondisinya sempit. Kamar homestay hanya berukuran 3x3 meter dengan fasilitas kasur, toilet, dan kipas angin. Agus Buntung memperagakan sejumlah adegan mulai membayar uang sewa kamar sebesar Rp50.000 hingga membawa korban ke kamar. Sebelum masuk ke kamar, Agus dan korban telah bersepakat pembayaran sewa kamar ditanggung oleh Agus. Adegan yang diperagakan Agus merupakan peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024 lalu. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Penjaga homestay, Iwayan Kartika, mengaku sering melihat Agus Buntung memesan kamar dengan wanita yang berbeda-beda.
Dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 wanita dan selalu memesan kamar nomor 6. Iwayan Kartika menambahkan, wanita yang dibawa Agus tak pernah menunjukkan gelagat aneh. Bahkan, ia tak mendengar suara teriakan dan tangisan dari korban. Terungkap wujud kamar homestay yang digunakan Agus Buntung untuk melecehkan korban. Penampakan kamar TKP dugaan aksi ruda paksa Agus Buntung terungkap saat rekonstruksi, Rabu, 11 Desember 2024. Di kamar homestay tersebut, Agus Buntung memeragakan adegan kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang dilakukannya. Awalnya, pemuda Bali itu memeragakan adegan saat dibonceng korban yang diperankan sosok pengganti pria. Kemudian Agus Buntung dan korbannya masuk ke parkiran homestay yang berlokasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah itu, Agus Buntung menuju kamar bernomor 6. Dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan di YouTube, terlihat penampakan kamar yang diduga jadi TKP Agus Buntung meruda paksa korban MA. Di dalam kamar bernomor 6 tersebut ada sebuah ranjang tempat tidur, kasur, meja kecil dan toilet sempit. Tepat di atas kasur bermotif bunga-bunga itu terdapat satu bantal yang direbahkan di ujung dan selimut di ujung satunya. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Di kamar tersebut disinyalir Agus berhubungan badan dengan korban. Berdasarkan pengakuan korban, ia dipaksa oleh Agus dengan ancaman. Namun diakui Agus, justru dialah yang diperkosa oleh MA untuk berhubungan badan. Dalam alibinya, Agus menyebut dirinya tidak mungkin memerkosa korban karena ia tidak punya tangan. Sedangkan berdasarkan cerita korban kepada pengacaranya, Aguslah yang melucuti pakaian dalamnya menggunakan kaki. Ternyata Agus Buntung pria tanpa tangan yang jadi tersangka ruda paksa wanita di NTB mengiming-imingi korbannya dengan emas 1 kg. Diketahui korban pelecehan Agus Buntung selalu bertambah hingga kini mencapai 15 wanita dan 3 diantaranya anak di bawah umur. Terkini terkuak fakta baru soal iming-iming yang ditawarkan Agus Buntung kepada korban. Ternyata Agus Buntung mengiming-imingi korban dengan emas 1 kg. Fakta tersebut terungkap melalui pengacara korban, Andre Saputra, yang menyebut jika Agus Buntung akan memberikan emas 1 kg jika korban mau membantunya untuk masturbasi. Adapun proses rekonstruksi kasus pelecehan asusila yang dilakukan Agus Buntung digelar pada Rabu, 11 Desember 2024. Diketahui, Agus Buntung merupakan pria difabel yang disebut meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial dan kini menjadi perbincangan publik. Pria disabilitas asal kota Mataram inisial Iwas alias Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan asusila. Bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari 1 orang. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Terbongkar sosok komplotan yang diduga membantu Agus Buntung melancarkan aksi bejatnya yakni melecehkan 15 korban. Sosok komplotan Agus Buntung itu pun kepergok datang ke rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan hari ini, Rabu, 11 Desember 2024. Untuk diketahui, pemuda 21 tahun bernama asli Iwayan Agus Wartama itu menjalani rekonstruksi terkait kasus pelecehan seksual 15 korban. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB.
Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan Ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan Ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Ternyata hampir 15 korban mengaku mereka sempat berbicara dengan Ibunda Agus saat aksi pelecehan berlangsung. Modus Agus kepada korbannya adalah ia meminta korban untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon. Lebih lanjut, Andre pun menceritakan kronologi dugaan Ibunda Agus Buntung membantu putranya melakukan tindakan keji. Berdasarkan cerita salah satu korban, ia mengaku sempat diiming-imingi akan diberikan emas 1 kilogram oleh Agus jika mau membantunya untuk masturbasi. Ogah menuruti permintaan Agus, korban pun menolak. Namun saat itu Agus langsung menyuruh korban menelepon ibunya lewat ponsel korban. Korban pun mengobrol dengan Ibunda Agus dengan percakapan aneh. Alih-alih mencegah tindakan keji anaknya, Ibunda Agus justru menyetujui ucapan Agus Buntung, yakni untuk memberikan emas 1 kilogram jika korban mau menuruti permintaan pelaku. Tak hanya itu, beberapa korban juga bercerita bahwa mereka dihubungi oleh Agus setelah sebelumnya nomor para korban tersimpan di ponsel ibunya Agus. Tiap kali bertemu korbannya, Agus disinyalir selalu meminta korban untuk menelepon ibunya. Kejadian tak terduga terjadi saat rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka pria penyandang disabilitas tanpa tangan, Agus Buntung. Di sela-sela rekonstruksi di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 11 Desember 2024, Agus Buntung dimaki oleh warga. "Bajingan," diteriak warga ke arah Agus Buntung. Mendengar dipanggil bajingan, seketika tatapan mata Agus Buntung jadi tajam. Kedua matanya melotot memandang ke warga tersebut. Rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka Agus Buntung digelar di 3 lokasi terpisah, Rabu, 11 Desember 2024. Rangkaian rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus di Islamic Center dan Nanges Homestay. Menariknya, ketika sedang dibonceng menuju homestay, Agus Buntung mendadak disebut "bajingan" oleh warga sekitar. Agus Buntung yang mendengar teriakan pria tersebut seketika langsung melotot dengan tatapan tajam. Bak seolah merasa tak bersalah, Agus Buntung tetap terlihat tegap tanpa raut sedih meski di tengah kerumunan. Homestay Inn menjadi salah satu lokasi rekonstruksi kasus kekerasan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung. Homestay yang terletak di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, tersebut sering didatangi Agus Buntung bahkan penjaga homestay mengenalnya. Proses rekonstruksi di homestay digelar secara tertutup karena kondisinya sempit. Kamar homestay hanya berukuran 3x3 meter dengan fasilitas kasur, toilet, dan kipas angin. Agus Buntung memperagakan sejumlah adegan mulai membayar uang sewa kamar sebesar Rp50.000 hingga membawa korban ke kamar. Sebelum masuk ke kamar, Agus dan korban telah bersepakat pembayaran sewa kamar ditanggung oleh Agus. Adegan yang diperagakan Agus merupakan peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024 lalu. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Penjaga homestay, Iwayan Kartika, mengaku sering melihat Agus Buntung memesan kamar dengan wanita yang berbeda-beda. Dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 wanita dan selalu memesan kamar nomor 6. Iwayan Kartika menambahkan, wanita yang dibawa Agus tak pernah menunjukkan gelagat aneh. Bahkan, ia tak mendengar suara teriakan dan tangisan dari korban.
Terungkap wujud kamar homestay yang digunakan Agus Buntung untuk melecehkan korban. Penampakan kamar TKP dugaan aksi ruda paksa Agus Buntung terungkap saat rekonstruksi, Rabu, 11 Desember 2024. Di kamar homestay tersebut, Agus Buntung memeragakan adegan kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang dilakukannya. Awalnya, pemuda Bali itu memeragakan adegan saat dibonceng korban yang diperankan sosok pengganti pria. Kemudian Agus Buntung dan korbannya masuk ke parkiran homestay yang berlokasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah itu, Agus Buntung menuju kamar bernomor 6. Dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan di YouTube, terlihat penampakan kamar yang diduga jadi TKP Agus Buntung meruda paksa korban MA. Di dalam kamar bernomor 6 tersebut ada sebuah ranjang tempat tidur, kasur, meja kecil dan toilet sempit. Tepat di atas kasur bermotif bunga-bunga itu terdapat satu bantal yang direbahkan di ujung dan selimut di ujung satunya. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Di kamar tersebut disinyalir Agus berhubungan badan dengan korban. Berdasarkan pengakuan korban, ia dipaksa oleh Agus dengan ancaman. Namun diakui Agus, justru dialah yang diperkosa oleh MA untuk berhubungan badan. Dalam alibinya, Agus menyebut dirinya tidak mungkin memerkosa korban karena ia tidak punya tangan. Sedangkan berdasarkan cerita korban kepada pengacaranya, Aguslah yang melucuti pakaian dalamnya menggunakan kaki. Ternyata Agus Buntung pria tanpa tangan yang jadi tersangka ruda paksa wanita di NTB mengiming-imingi korbannya dengan emas 1 kg. Diketahui korban pelecehan Agus Buntung selalu bertambah hingga kini mencapai 15 wanita dan 3 diantaranya anak di bawah umur. Terkini terkuak fakta baru soal iming-iming yang ditawarkan Agus Buntung kepada korban. Ternyata Agus Buntung mengiming-imingi korban dengan emas 1 kg. Fakta tersebut terungkap melalui pengacara korban, Andre Saputra, yang menyebut jika Agus Buntung akan memberikan emas 1 kg jika korban mau membantunya untuk masturbasi. Adapun proses rekonstruksi kasus pelecehan asusila yang dilakukan Agus Buntung digelar pada Rabu, 11 Desember 2024. Diketahui, Agus Buntung merupakan pria difabel yang disebut meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial dan kini menjadi perbincangan publik. Pria disabilitas asal kota Mataram inisial Iwas alias Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan asusila. Bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari 1 orang. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Terbongkar sosok komplotan yang diduga membantu Agus Buntung melancarkan aksi bejatnya yakni melecehkan 15 korban. Sosok komplotan Agus Buntung itu pun kepergok datang ke rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan hari ini, Rabu, 11 Desember 2024. Untuk diketahui, pemuda 21 tahun bernama asli Iwayan Agus Wartama itu menjalani rekonstruksi terkait kasus pelecehan seksual 15 korban. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung yakni melecehkan belasan wanita.
Dugaan Ibunda Agus buntung adalah komplotan Agus, diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Ternyata hampir 15 korban mengaku mereka sempat berbicara dengan Ibunda Agus saat aksi pelecehan berlangsung. Modus Agus kepada korbannya adalah ia meminta korban untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon. Lebih lanjut, Andre pun menceritakan kronologi dugaan Ibunda Agus buntung membantu putranya melakukan tindakan keji. Berdasarkan cerita salah satu korban, ia mengaku sempat diiming-imingi akan diberikan emas 1 kilogram oleh Agus jika mau membantunya untuk masturbasi. Ogah menuruti permintaan Agus, korban pun menolak. Namun saat itu Agus langsung menyuruh korban menelepon ibunya lewat ponsel korban. Korban pun mengobrol dengan Ibunda Agus dengan percakapan aneh. Alih-alih mencegah tindakan keji anaknya, Ibunda Agus justru menyetujui ucapan Agus buntung, yakni untuk memberikan emas 1 kilogram jika korban mau menuruti permintaan pelaku. Tak hanya itu, beberapa korban juga bercerita bahwa mereka dihubungi oleh Agus setelah sebelumnya nomor para korban tersimpan di ponsel ibunya Agus. Tiap kali bertemu korbannya, Agus disinyalir selalu meminta korban untuk menelepon ibunya. Kejadian tak terduga terjadi saat rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka pria penyandang disabilitas tanpa tangan, Agus buntung. Di sela-sela rekonstruksi di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 11 Desember 2024, Agus buntung dimaki oleh warga. "Bajingan," diteriak warga ke arah Agus buntung. Mendengar dipanggil bajingan, seketika tatapan mata Agus buntung jadi tajam. Kedua matanya melotot memandang ke warga tersebut. Rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka Agus buntung digelar di 3 lokasi terpisah, Rabu, 11 Desember 2024. Rangkaian rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus di Islamic Center dan Nanges Homestay. Menariknya, ketika sedang dibonceng menuju homestay, Agus buntung mendadak disebut "bajingan" oleh warga sekitar. Agus buntung yang mendengar teriakan pria tersebut seketika langsung melotot dengan tatapan tajam. Bak seolah merasa tak bersalah, Agus buntung tetap terlihat tegap tanpa raut sedih meski di tengah kerumunan. Homestay N menjadi salah satu lokasi rekonstruksi kasus kekerasan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus buntung. Homestay yang terletak di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, tersebut sering didatangi Agus buntung, bahkan penjaga homestay mengenalnya. Proses rekonstruksi di homestay digelar secara tertutup karena kondisinya sempit. Kamar homestay hanya berukuran 3x3 meter dengan fasilitas kasur, toilet, dan kipas angin. Agus buntung memperagakan sejumlah adegan mulai membayar uang sewa kamar sebesar Rp50.000 hingga membawa korban ke kamar. Sebelum masuk ke kamar, Agus dan korban telah bersepakat pembayaran sewa kamar ditanggung oleh Agus. Adegan yang diperagakan Agus merupakan peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024 lalu. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Penjaga homestay, Iwayan Kartika, mengaku sering melihat Agus buntung memesan kamar dengan wanita yang berbeda-beda. Dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 wanita dan selalu memesan kamar nomor 6. Iwayan Kartika menambahkan, wanita yang dibawa Agus tak pernah menunjukkan gelagat aneh. Bahkan, ia tak mendengar suara teriakan dan tangisan dari korban. Terungkap wujud kamar homestay yang digunakan Agus buntung untuk melecehkan korban. Penampakan kamar TKP dugaan aksi ruda paksa Agus buntung terungkap saat rekonstruksi, Rabu, 11 Desember 2024. Di kamar homestay tersebut, Agus buntung memeragakan adegan kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang dilakukannya. Awalnya, pemuda Bali itu memeragakan adegan saat dibonceng korban yang diperankan sosok pengganti pria. Kemudian Agus buntung dan korbannya masuk ke parkiran homestay yang berlokasi di Mataram,
Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah itu, Agus Buntung menuju kamar bernomor 6. Dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan di YouTube, terlihat penampakan kamar yang diduga jadi TKP Agus Buntung meruda paksa korban MA. Di dalam kamar bernomor 6 tersebut ada sebuah ranjang tempat tidur, kasur, meja kecil dan toilet sempit. Tepat di atas kasur bermotif bunga-bunga itu terdapat satu bantal yang direbahkan di ujung dan selimut di ujung satunya. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Di kamar tersebut disinyalir Agus berhubungan badan dengan korban. Berdasarkan pengakuan korban, ia dipaksa oleh Agus dengan ancaman. Namun diakui Agus, justru dialah yang diperkosa oleh MA untuk berhubungan badan. Dalam alibinya, Agus menyebut dirinya tidak mungkin memerkosa korban karena ia tidak punya tangan. Sedangkan berdasarkan cerita korban kepada pengacaranya, Aguslah yang melucuti pakaian dalamnya menggunakan kaki. Ternyata Agus Buntung pria tanpa tangan yang jadi tersangka ruda paksa wanita di NTB mengiming-imingi korbannya dengan emas 1 kilogram. Diketahui korban pelecehan Agus Buntung selalu bertambah hingga kini mencapai 15 wanita dan 3 diantaranya anak di bawah umur. Terkini terkuak fakta baru soal iming-iming yang ditawarkan Agus Buntung kepada korban. Ternyata Agus Buntung mengiming-imingi korban dengan emas 1 kilogram. Fakta tersebut terungkap melalui pengacara korban, Andre Saputra, yang menyebut jika Agus Buntung akan memberikan emas 1 kilogram jika korban mau membantunya untuk masturbasi. Adapun proses rekonstruksi kasus pelecehan asusila yang dilakukan Agus Buntung digelar pada Rabu, 11 Desember 2024. Diketahui, Agus Buntung merupakan pria difabel yang disebut meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial dan kini menjadi perbincangan publik. Pria disabilitas asal Kota Mataram inisial Iwas alias Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan asusila. Bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari 1 orang. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Terbongkar sosok komplotan yang diduga membantu Agus Buntung melancarkan aksi bejatnya yakni melecehkan 15 korban. Sosok komplotan Agus Buntung itu pun kepergok datang ke rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan hari ini, Rabu, 11 Desember 2024. Untuk diketahui, pemuda 21 tahun bernama asli Iwayan Agus Wartama itu menjalani rekonstruksi terkait kasus pelecehan seksual 15 korban. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Ternyata hampir 15 korban mengaku mereka sempat berbicara dengan ibunda Agus saat aksi pelecehan berlangsung. Modus Agus kepada korbannya adalah ia meminta korban untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon. Lebih lanjut, Andre pun menceritakan kronologi dugaan ibunda Agus Buntung membantu putranya melakukan tindakan keji. Berdasarkan cerita salah satu korban, ia mengaku sempat diiming-imingi akan diberikan emas 1 kilogram oleh Agus jika mau membantunya untuk masturbasi.
Ogah menuruti permintaan Agus, korban pun menolak. Namun saat itu Agus langsung menyuruh korban menelepon ibunya lewat ponsel korban. Korban pun mengobrol dengan ibunda Agus dengan percakapan aneh. Alih-alih mencegah tindakan keji anaknya, ibunda Agus justru menyetujui ucapan Agus Buntung, yakni untuk memberikan emas 1 kilogram jika korban mau menuruti permintaan pelaku. Tak hanya itu, beberapa korban juga bercerita bahwa mereka dihubungi oleh Agus setelah sebelumnya nomor para korban tersimpan di ponsel ibunya Agus. Tiap kali bertemu korbannya, Agus disinyalir selalu meminta korban untuk menelepon ibunya. Kejadian tak terduga terjadi saat rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka pria penyandang disabilitas tanpa tangan, Agus Buntung. Di sela-sela rekonstruksi di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 11 Desember 2024, Agus Buntung dimaki oleh warga. "Bajingan," diteriak warga ke arah Agus Buntung. Mendengar dipanggil bajingan, seketika tatapan mata Agus Buntung jadi tajam. Kedua matanya melotot memandang ke warga tersebut. Rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka Agus Buntung digelar di 3 lokasi terpisah, Rabu, 11 Desember 2024. Rangkaian rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus di Islamic Center dan Nanges Homestay. Menariknya, ketika sedang dibonceng menuju homestay, Agus Buntung mendadak disebut "bajingan" oleh warga sekitar. Agus Buntung yang mendengar teriakan pria tersebut seketika langsung melotot dengan tatapan tajam. Bak seolah merasa tak bersalah, Agus Buntung tetap terlihat tegap tanpa raut sedih meski di tengah kerumunan. Homestay Inn menjadi salah satu lokasi rekonstruksi kasus kekerasan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung. Homestay yang terletak di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, tersebut sering didatangi Agus Buntung, bahkan penjaga homestay mengenalnya. Proses rekonstruksi di homestay digelar secara tertutup karena kondisinya sempit. Kamar homestay hanya berukuran 3x3 meter dengan fasilitas kasur, toilet, dan kipas angin. Agus Buntung memperagakan sejumlah adegan mulai membayar uang sewa kamar sebesar Rp50.000 hingga membawa korban ke kamar. Sebelum masuk ke kamar, Agus dan korban telah bersepakat pembayaran sewa kamar ditanggung oleh Agus. Adegan yang diperagakan Agus merupakan peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024 lalu. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Penjaga homestay, Iwayan Kartika, mengaku sering melihat Agus Buntung memesan kamar dengan wanita yang berbeda-beda. Dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 wanita dan selalu memesan kamar nomor 6. Iwayan Kartika menambahkan, wanita yang dibawa Agus tak pernah menunjukkan gelagat aneh. Bahkan, ia tak mendengar suara teriakan dan tangisan dari korban. Terungkap wujud kamar homestay yang digunakan Agus Buntung untuk melecehkan korban. Penampakan kamar TKP dugaan aksi ruda paksa Agus Buntung terungkap saat rekonstruksi, Rabu, 11 Desember 2024. Di kamar homestay tersebut, Agus Buntung memeragakan adegan kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang dilakukannya. Awalnya, pemuda Bali itu memeragakan adegan saat dibonceng korban yang diperankan sosok pengganti pria. Kemudian Agus Buntung dan korbannya masuk ke parkiran homestay yang berlokasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah itu, Agus Buntung menuju kamar bernomor 6. Dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan di YouTube, terlihat penampakan kamar yang diduga jadi TKP Agus Buntung meruda paksa korban MA. Di dalam kamar bernomor 6 tersebut ada sebuah ranjang tempat tidur, kasur, meja kecil dan toilet sempit. Tepat di atas kasur bermotif bunga-bunga itu terdapat satu bantal yang direbahkan di ujung dan selimut di ujung satunya. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang.
Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Di kamar tersebut disinyalir Agus berhubungan badan dengan korban. Berdasarkan pengakuan korban, ia dipaksa oleh Agus dengan ancaman. Namun diakui Agus, justru dialah yang diperkosa oleh MA untuk berhubungan badan. Dalam alibinya, Agus menyebut dirinya tidak mungkin memerkosa korban karena ia tidak punya tangan. Sedangkan berdasarkan cerita korban kepada pengacaranya, Aguslah yang melucuti pakaian dalamnya menggunakan kaki. Ternyata Agus Buntung, pria tanpa tangan yang jadi tersangka ruda paksa wanita di NTB, mengiming-imingi korbannya dengan emas 1 kilogram. Diketahui korban pelecehan Agus Buntung selalu bertambah hingga kini mencapai 15 wanita dan 3 diantaranya anak di bawah umur. Terkini terkuak fakta baru soal iming-iming yang ditawarkan Agus Buntung kepada korban. Ternyata Agus Buntung mengiming-imingi korban dengan emas 1 kilogram. Fakta tersebut terungkap melalui pengacara korban, Andre Saputra, yang menyebut jika Agus Buntung akan memberikan emas 1 kilogram jika korban mau membantunya untuk masturbasi. Adapun proses rekonstruksi kasus pelecehan asusila yang dilakukan Agus Buntung digelar pada Rabu, 11 Desember 2024. Diketahui, Agus Buntung merupakan pria difabel yang disebut meruda paksa seorang wanita yang berstatus mahasiswi di NTB viral di media sosial dan kini menjadi perbincangan publik. Pria disabilitas asal Kota Mataram inisial Iwas alias Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan asusila, bahkan korbannya disebut-sebut lebih dari 1 orang. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung, yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus, diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Terbongkar sosok komplotan yang diduga membantu Agus Buntung melancarkan aksi bejatnya, yakni melecehkan 15 korban. Sosok komplotan Agus Buntung itu pun kepergok datang ke rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan hari ini, Rabu, 11 Desember 2024. Untuk diketahui, pemuda 21 tahun bernama asli Iwayan Agus Wartama itu menjalani rekonstruksi terkait kasus pelecehan seksual 15 korban. Resmi jadi tersangka, Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana, Islamic Center, dan Nanges Homestay, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripatni. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung, yakni melecehkan belasan wanita. Dugaan ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus, diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Ternyata hampir 15 korban mengaku mereka sempat berbicara dengan ibunda Agus saat aksi pelecehan berlangsung. Modus Agus kepada korbannya adalah ia meminta korban untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon. Lebih lanjut, Andre pun menceritakan kronologi dugaan ibunda Agus Buntung membantu putranya melakukan tindakan keji. Berdasarkan cerita salah satu korban, ia mengaku sempat diiming-imingi akan diberikan emas 1 kilogram oleh Agus jika mau membantunya untuk masturbasi. Ogah menuruti permintaan Agus, korban pun menolak. Namun saat itu Agus langsung menyuruh korban menelepon ibunya lewat ponsel korban. Korban pun mengobrol dengan ibunda Agus dengan percakapan aneh. Alih-alih mencegah tindakan keji anaknya, ibunda Agus justru menyetujui ucapan Agus Buntung, yakni untuk memberikan emas 1 kilogram jika korban mau menuruti permintaan pelaku. Tak hanya itu, beberapa korban juga bercerita bahwa mereka dihubungi oleh Agus setelah sebelumnya nomor para korban tersimpan di ponsel ibunya Agus. Tiap kali bertemu korbannya,
Agus disinyalir selalu meminta korban untuk menelepon ibunya. Kejadian tak terduga terjadi saat rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka pria penyandang disabilitas Agus Buntung jadi tajam. Kedua matanya melotot memandang keluarga tersebut. Rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka Agus Buntung digelar di 3 lokasi terpisah, Rabu, 11 Desember 2024. Rangkaian rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi kasus di Islamic Center dan Nanges Homestay. Menariknya, ketika sedang dibonceng menuju homestay, Agus Buntung mendadak disebut bajingan oleh warga sekitar. Agus Buntung yang mendengar teriakan pria tersebut seketika langsung melotot dengan tatapan tajam. Bak seolah merasa tak bersalah, Agus Buntung tetap terlihat tegap tanpa raut sedih meski di tengah kerumunan. Homestay N menjadi salah satu lokasi rekonstruksi kasus kekerasan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama, 21, alias Agus Buntung. Homestay yang terletak di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, tersebut sering didatangi Agus Buntung, bahkan penjaga homestay mengenalnya. Proses rekonstruksi di homestay digelar secara tertutup karena kondisinya sempit. Kamar homestay hanya berukuran 3x3 meter dengan fasilitas kasur, toilet, dan kipas angin. Agus Buntung memperagakan sejumlah adegan mulai membayar uang sewa kamar sebesar Rp50.000 hingga membawa korban ke kamar. Sebelum masuk ke kamar, Agus dan korban telah bersepakat pembayaran sewa kamar ditanggung oleh Agus. Adegan yang diperagakan Agus merupakan peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024 lalu. Homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Agus selalu memesan kamar nomor 6 yang terletak di pojok. Belum diketahui alasan Agus membawa para korban ke kamar nomor 6. Penjaga homestay, Iwayan Kartika, mengaku sering melihat Agus Buntung memesan kamar dengan wanita yang berbeda-beda. Dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 wanita dan selalu memesan kamar nomor 6. Iwayan Kartika menambahkan, wanita yang dibawa Agus tak pernah menunjukkan gelagat aneh. Bahkan, ia tak mendengar suara teriakan dan tangisan dari korban. Terungkap wujud kamar homestay yang digunakan Agus Buntung untuk melecehkan korban.